Karena apa? Karena semua dijalankan oleh apoteker sendiri. Tidak perlu bantuan lagi dari orang lain. Dan secara otomatis semua akan dipertanggungjawabkan oleh apoteker. Tidak ada pertanggungjawaban gandeng renteng karena kesalahan dalam menjalankan praktek kefarmasian. Oh, yang menjalankan ini TTK. TTK salah. TTK punya atasan apoteker. Apoteker juga salah. Tidak ada lagi seperti itu. Maka saya berharap dan selalu memberikan semangat pada adik-adik. Jadilah seorang apoteker karena Anda sudah menentukan pilihan untuk menjadi seorang farmasis. Dan saya sangat mendorong kepada Sekolah Tinggi Farmasi Muhammadiyah. Dan saya yakin ya kalau kualitas dari SDF Muhammadiyah itu, saya bukannya apa-apa ya, walaupun ini baru, saya yakin SDF Muhammadiyah akan sangat berkomitmen untuk menjaga kualitas, kemudian untuk menjaga moralitas dari perguruan tingginya untuk mencapai yang terbaik. Kenapa saya bilang begini? Apakah ada perguruan tinggi yang asal-asalan saja? Atau abal-abal? Ada. Kalau saya bilang begini karena saya menyaksikan sendiri. Jadi menjadi pilihan yang tepat untuk adik-adik yang berada di Cirebon dan sekitarnya memilih Sekolah Tinggi Farmasi Muhammadiyah. Karena apa? Keahlian Anda nanti akan digunakan. Keahlian Anda nanti akan dipraktekkan. Tidak hanya sekedar aspek legal kita punya ijazah sebagai seorang sarjana farmasi atau sebagai seorang apoteker apabila kita nanti akan melanjutkan profesi apoteker. Ke depan menjadi seorang apoteker amat sangat sulit. Maka saya selalu menghimbau pada SDF Muhammadiyah agar selalu meningkatkan kualitas pendidikannya. Agar apa? Agar nanti adik-adik ini setelah lulus dari SDF bisa melanjutkan ke jenjang profesi apoteker. Jangan sampai mandek. Syukur-syukur bisa memiliki program pendidikan apoteker sendiri. Apakah ada lulusan dari perguruan tinggi farmasi yang ditolak karena belum memiliki prodi apoteker? Ditolak oleh perguruan tinggi yang memiliki prodi apoteker? Ada. Saya bilang ada karena saya menyaksikan sendiri, teman-teman saya juga dosen di situ. Saya tidak mau menerima lulusan dari sana. Ternyata begini-begini. Saya selalu menghimbau kepada Bapak Ibu pengajar maupun pengurus dari Muhammadiyah, saya selalu wanti-wanti karena apa? Secara moral, jujur saya selaku pengurus organisasi punya beban moral juga. Yang kedua, janganlah melepaskan organisasi dari kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Farmasi Muhammadiyah. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang profesional, yaitu salah satu cirinya adalah sangat penting pekerjaan profesional, bahwa pekerjaan itu harus memiliki organisasi atau asosiasi profesi yang melindungi para anggotanya. Jadi nanti adik-adik terhimpun di dalam organisasi, tidak bisa berdiri sendiri. Kalau tidak mau bergabung, maka Anda tidak akan mendapatkan sertifikat kompetensinya. Kalau tidak mendapatkan sertifikat kompetensi, maka adik-adik tidak akan bisa mengurus surat tanda registrasi apoteker yang dikeluarkan oleh KFN saat ini. Maka menjadi anggota organisasi profesi dalam hal ini apoteker adalah sifatnya wajib apabila adik-adik ingin memiliki
sertifikat kompetensi dan STRA. Apakah ada apoteker yang tidak memiliki sertifikat kompetensi? Ada. Untuk saat ini masih ada. Karena uji kompetensinya tidak lulus. Kalau tidak memiliki Serkom dan STRA, maka tidak bisa berpraktek. Ke depan, bila tidak lulus sertifikat uji kompetensi, otomatis tidak bisa dipanggil sebagai seorang apoteker. Saat ini masih bisa dapat gelar apoteker, tapi tidak bisa praktek. Akademiknya lulus, tapi secara kompeten tidak lulus. Jadi ke depan tidak ada apoteker yang tidak memiliki Serkom. Kalau tidak memiliki sertifikat kompetensi, ya bukan apoteker lagi. Jadi jelas ya. Mungkin cukup Bapak Ibu dari STF Muhammadiyah, adik-adik sekalian, silahkan apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Baik, terima kasih. Semaksimal mungkin nanti saya akan menjawab. Ya, Bu. Terima kasih kepada Pak Warno atas pemaparan materinya. Kepada adik-adik mahasiswa yang ingin bertanya, ya, dipersilahkan. Yang ingin bertanya dipersilakan. Halo, adik-adik. Kesempatan ini amat sangat jarang ya. Dan kalau ada yang menanyakan seputar organisasi profesi, kan nanti begitu kalian lulus juga akan ada dalam satu wadah organisasi profesi ya, meskipun tahapannya bukan APK, ya ada dalam wadah API ya. Silakan yang mau bertanya. Ayo, yang mau bertanya. Tadi ada yang bertanya ditulis loh, Bu. Coba Ibu baca. Tapi sudah menghilang lagi dari layar. Belum ada. Sebentar. Pertanyaan pertama Pak dari Yasmin ya. Saudari Yasmin ingin bertanya, apakah peran IAI ketika beberapa waktu sebelumnya dalam Undang-Undang Kesehatan peran farmasis disetarakan dengan jasa non medis? Jadi peranan IAI ketika waktu-waktu sebelumnya mungkin lagi booming ya Pak, dalam Undang-Undang Kesehatan itu peran farmasis disetarakan dengan jasa non medis. Nah itu pertanyaan dari Yasmin. Mau langsung dijawab atau dikumpulkan dulu Pak? Langsung saja Bu. Jadi begini, beberapa bulan yang lalu memang heboh dengan Permenkes ya, itu ada di Permenkes. Permenkes nomor 3 kalau nggak salah di awal tahun 2020, di mana di situ farmasis tidak masuk ke dalam profesi yang mendapatkan perhatian lebih atau profesi yang mendapatkan
semacam kayak jasa tambahan. Nah, pengurus pusat IAI melakukan advokasi. Sebelum melakukan advokasi kepada Menteri Kesehatan, pengurus IAI minta masukan dulu. Pertama, dari pengurus cabang, kemudian pengurus daerah, kemudian dari teman-teman sejawat yang berpraktek di rumah sakit. Karena kaitannya itu dengan Permenkes rumah sakit. Kemudian kita himpun, kemudian kita melakukan advokasi kepada Menteri Kesehatan. Apakah sudah ketemu dengan Menteri Kesehatannya? Sudah ketemu dengan Pak Riawan di Jawa Timur, di Surabaya. Kebetulan pas ada acara bersama-sama. Kenapa itu diributkan? Silahkan. Kalau Anda merasa teraniaya atau tidak masuk ke dalamnya di situ, sampaikan kepada kami, sampaikan kepada Kementerian Kesehatan. Akan kita akomodir. Jadi kita bukan mendiamkan Permenkes itu berjalan dengan sendirinya gitu, enggak seperti itu. Jadi nggak usah khawatir yang berpraktek di rumah sakit akan mendapatkan perhatian yang sama dengan tenaga yang lain. Salah satu contohnya, saya kan sering berkomunikasi dengan teman-teman yang di Rumah Sakit Gunung Jati. Mereka diberikan kok haknya. Mereka diberikan penghargaan yang sesuai dengan peraturan. Dalam artian bukan Permenkes yang kemarin ya, itu sementara ditunda dulu laksanaannya. Yang menjadi pertanyaan begini, ada mungkin yang tidak diketahui oleh adik-adik sekalian, para pejabat daerah ini, para raja-raja kecil ini, yang membuat perda tersendiri, yang melupakan profesi apoteker. Ini banyak terjadi di Bali itu ada dalam rangka menangani masalah coronavirus. Profesi apoteker di situ tidak mendapatkan jasa, padahal kita terlibat di dalamnya. Jadi adik-adik nggak usah khawatir. Kita akan selalu memberikan advokasi pada pemerintah apabila regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah itu menyimpang atau tidak sesuai dengan profesi kita. Masa kita terlibat langsung dengan pasien, kita tidak mendapatkan jasa profesional di situ. Kita hanya mendapatkan gaji saja. Itu kan namanya tidak adil. Nah, ini kita sudah bertatap muka langsung dengan Menteri Kesehatan sama bidang hukumnya. Karena peraturan perundang-undangan itu dibuat oleh bidang hukum. Terkadang menteri itu lalai, tidak dibaca dengan jeli, tanda tangan begitu saja. Atau pada saat membuat regulasi, bidang hukum Kementerian Kesehatan itu tidak minta masukan dari organisasi kita, yaitu IAI. Saya kira jelas ya, Adik ya. Saudara Yasmin. Ya. Jelas? Ada satu lagi dari Lina Herlina, silakan disampaikan pertanyaannya. Lina Herlina. Mic-nya bisa dinyalakan. Tadi mau bertanya langsung, Lina Herlina. Lina Herlina. Mungkin ada pertanyaan lain? Silakan disampaikan. Nafa Uja. Nafa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Perkenalkan saya Nafas, saya dari S1 tingkat A. Bapak, saya izin bertanya, tapi perihal yang izin BPOM nggak apa-apa ya, Pak? Ya, nggak apa-apa. Jadi, Barangkali saya bisa menjawab. ya, Ya, begini Bapak. Jadi, kalau misalnya saya bangun usaha, nah usahanya ya, itu yang berkaitan dengan kosmetik, itu kan ya, harus untuk mendapatkan nomor itu kan harus izin BPOM apa ya, biar bisa ya, diedarkan. Nah, peran apoteker itu kan salah satu syarat untuk bisa masuk ke BPOM itu kan, Pak. Nah, ya. kelanjutannya tuh gimana ya, Pak? Apakah setelah apoteker itu masuk, terus memantau, apa udah, Pak? Soalnya yang Ya. saya tahu, maksudnya yang eh, biasanya itu kalau misalnya udah gitu, udah selesai dapat izin BPOM, udah nggak berkelanjutan lagi, Pak. Jadi nggak dipantau atau kayak gimana, Pak? Gitu. Oke, cukup pertanyaannya. Cukup. Jadi gini, eh, bila suatu saat nanti, atau jangan-jangan nanti sudah punya usaha kosmetik nih. Jadi bila Iya, nanti sudah punya ya usaha kosmetik ya, sudah. Kalau sudah, harusnya iya Pak, bersyukur tapi sekali kalau dong. mendapatkan izin BPOM-nya itu kan harus apoteker, sedangkan saya kan masih mahasiswa kan. Ya, harus apoteker. Ya, Jadi gini, harus apoteker. Jadi gini, ya, eh, nanti adik apabila pengen buka usaha, mohon maaf bukan buka usaha ya, membuat usaha kosmetik, memang penanggung jawabnya harus apoteker. Memang regulasinya ada. Nah, nanti di sana tidak otomatis kita mengajukan izin, keluar izin itu enggak. Persyaratan penanggung jawab dulu, apotekernya harus memiliki STRA, kemudian memiliki sertifikat kompetensi yang masih aktif, kemudian tidak pernah melanggar peraturan perundang-undangan. Ada itu di situ formnya. Tidak pernah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang baik itu kosmetik maupun distribusi obat maupun bidang kefarmasian. Jadi kita tidak cacat hukum. Kemudian selain persyaratan tersebut kita diberikan formulir-formulir, kemudian juga kita harus mengisi formulasi apakah formulasi tersebut sudah dipatenkan oleh orang lain atau belum. Bisa jadi kita menjiplak formulasi orang lain. Apakah pernah ada terjadi? Ada. Di Purwakarta itu ada. Itu teman saya sendiri. Permasalahan sampai kepada Balai POM. Nah, disitulah peran organisasi memberikan advokasi. Akhirnya selesai masalahnya. Tapi tidak boleh memakai formula yang sama. Nah, nanti setelah formulasi Anda nanti dicek baik kualitas, efek samping, dan lain-lain, barulah nanti akan keluar izin sementara sebetulnya itu, kalau nggak salah. Nanti akan dipantau. Kemudian persyaratan gedung pun Anda harus juga, adik-adik harus mengikuti cara produksi obat yang baik, atau cara produksi kosmetik yang baik. Ruangan itu akan bagaimana agar ruangan itu memenuhi persyaratan. Antara lain tidak boleh ada sudah sampai kepada pelajaran cara pembuatan kosmetik atau obat yang baik belum? Belum ya. Jadi nanti nggak ada gedung itu yang bersiku itu nggak ada, harus bulat pojokannya itu. Kemudian harus dicat dengan cat epoksi. Bagaimana dengan tekanan udaranya? Tekanan udaranya harus tekanan positif. Tidak ada udara dari luar masuk ke dalam, tapi yang ada adalah dari dalam ke luar.
Banyak persyaratannya. Nah, tadi pertanyaannya, setelah izin keluar kenapa tidak pernah dicek lagi? Ya malah bersyukur dong. Tidak pernah didatangin POM lagi. Karena kalau didatangin POM lagi kita repot. Dicek lagi nanti formulasinya, dicek lagi nanti bahan bakunya, dicek lagi peralatannya, dicek lagi tempat produksinya. Repot kan? Nah, saat ini yang bagian dirjennya itu Mbak Maya Bernafit, teman saya kebetulan yang ngurusin bagian kosmetik ini. Seringkali ada di webinar, sering muncul di webinar, dan pernah juga kita datangkan Cirebon kalau nggak salah ya sekali. Jadi ketat persyaratannya. Nanti setelah mendapatkan izin edar, Anda pun juga harus membuat laporan produksinya, laporan berkalanya, kemudian laporan uji kualitasnya, baik stabilitas, pasca produk maupun stabilitas bahan bakunya. Mungkin cukup agak jelas ya. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup, kenapa penjelasannya? Baik, barangkali masih ada yang mau ditanyakan. Satu penanya lagi. Tidak ada. Barangkali ada yang masih penasaran dengan organisasi IAI. Boleh ditanyakan. Izin bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nurul Matamumin. Saya dari S1 tingkat 2. Ingin bertanya ya, membahas yang tadi awal Bapak sampaikan bahwa D3 harus pindah ke S1 dan ambil apoteker. Otomatis kan semuanya harus apoteker. Nah, mengapa harus semuanya apoteker? Sedangkan apoteker dan DTK itu memiliki peranannya masing-masing. Terima kasih, Pak. Tolong. Ya, pertanyaannya bagus. Saya memotivasi kepada adik-adik semuanya agar apa? Agar nanti setelah D3 Anda melanjutkan kepada S1, kemudian Anda akan melanjutkan lagi kepada apoteker. Itu dengan maksud apa? Otomatis apabila adik-adik nanti sekali menjadi seorang apoteker, secara kualitas keilmuan jelas, kemudian keprofesionalismenya juga jelas, kemudian juga secara finansial otomatis akan jauh sangat meningkat. Nah, saya jelaskan sedikit ya. Tidak ada di undang-undang di Indonesia yang mengatur bahwasannya di apotek itu harus ada TTK. Izin Permenkes nomor 9 tahun 2016 tentang apotek maupun Permenkes maupun Permenkes 31 kemudian dengan jumlahnya 0202 nomor HK itu, bahwasanya izin apotek diberikan kepada seorang apoteker. Diberikan kepada apoteker. Seharusnya kalau apoteker itu bisa menjalankan pekerjaannya sendiri, bisa menjalankan profesinya sendiri, kan tidak perlu dibantu oleh TTK. Cerita awalnya, di awal dulu, kependidikan kita kebanyakan yang didirikan oleh Belanda itu adalah sekolah menengah farmasi. Kemudian sebelum Indonesia merdeka, itu ada ITB, itu farmasinya ada, tapi jumlahnya terbatas. Sementara kebutuhan setelah merdeka itu kan kita banyak kebutuhan apoteker. Sampai banyak yang tidak sampai apoteker,
hanya sampai sarjana farmasi diambil oleh pemerintah untuk menangani masalah bidang farmasi. Saya kembalikan lagi. Praktek apoteker di undang-undangnya tidak ada yang mengatur yang berbunyi dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian. Tidak ada sebetulnya. Tapi di Permenkes ada yang berbunyi tentang TTK harus memiliki STR TTK. Bunyinya hanya seperti itu. Tidak ada bunyi bahwasanya apoteker membuat apotek, maka persyaratannya harus ada TTK, enggak ada. Maka saya memotivasi pada adik-adik semuanya agar nanti melanjutkan kepada jenjang apoteker. Pertanyaannya kan begini, loh nanti kalau saya punya apotek saya buka dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam atau sampai jam 10 malam, apa saya mampu sendiri? Pertanyaan yang kedua, mendirikan apotek dengan modal harus sekian besar, apa saya punya modalnya? Makanya kita bentuk kolaborasi dengan teman sejawat kita sendiri. Satu apotek dimodali oleh 5 apoteker, dikerjakan oleh 5 apoteker, bergantian dengan manajemen yang sangat terbuka, otomatis kita akan mendapatkan kepuasan diri sendiri, mendapatkan kepuasan diri karena profesi yang kita jalankan. Yang kedua, kepercayaan masyarakat akan sangat tinggi. Karena apa? Masyarakat berhubungan langsung dengan apotekernya. Berbeda dengan saya saat ini. Apotek buka dari pagi sampai jam 10, jam 9 malam, apotekernya cuma saya sendiri. Kalau sudah jam 2 atau jam 3 mata saya sudah lelah, otomatis saya tidak bisa bekerja sendiri. Saya dibantu TTK, dibantu lulusan SMA. Dari situlah maka angka kesalahan itu amat sangat besar. Siapa yang dirugikan? Yang dirugikan adalah masyarakat. Bagaimana dengan diri kita? Otomatis kita melanggar akan sumpah kita sebagai seorang apoteker. Kita melanggar kode etiknya juga. Kita melanggar perundang-undangan. Banyak yang kita langgar. Ujungnya apa? Semua harus kita pertanggungjawabkan. Bukan saya mengecilkan hati adik, enggak. Justru saya memotivasi dari sekarang, silahkan Anda bersepakat dengan teman-teman Anda. Yuk nanti kita melanjutkan pendidikan, yuk nanti kita bikin apotek bareng-bareng saja. Biar untungnya buat kita sendiri, buat para apoteker. Kita tidak perlu orang lain lagi untuk menjalankan profesi kita. Sehingga apa? Pekerjaan yang kita jalankan mendekati sempurna, mendekati kebenaran. Tuh. Jelas, Dek? Jelas, Pak. Terima kasih. Ya, ya, oke. Ya, mungkin karena keterbatasan waktu, Pak Warno, kita sudahi sesi pertanyaannya. Terima kasih kepada mahasiswa yang sudah ikut serta sampai dengan akhir acara ya. Kemudian juga sudah aktif bertanya. Sebelum saya tutup acaranya, mungkin ada sedikit ringkasan dari materi 1 dan 2. Untuk materi 1, bahwa prinsip penata laksanaan nyeri itu individual treatment, itu harus dilakukan pemantauan dosis, ya, kemudian pemilihan jenis analgesiknya, kemudian sesuaikan rute pemberiannya, juga perlunya monitoring efikasi dan efek samping dari mulai asesmen awal, lanjutan, sampai dengan pemantauan efek samping apabila terutama ya mengkonsumsi kombinasi dari analgetik. Kemudian perlunya komunikasi dengan pasien dalam pengobatan nyeri supaya terhindar dari kesalahan penggunaan obat
dan kepatuhan pasien meningkat. Untuk materi 2, sedikit ringkasan bahwa organisasi profesi IAI atau Ikatan Apoteker Indonesia tujuannya salah satunya adalah menyiapkan apoteker sebagai tenaga kesehatan yang profesional. Nah, karena dituntut profesional, maka harus mempunyai wadah yang namanya organisasi profesi, yaitu IAI ya. Kemudian selain itu juga harus memiliki nilai kesejawatan yang tinggi dan inovatif. Kemudian tujuan dari organisasi profesi adalah membina, menjaga, dan meningkatkan profesionalisme apoteker sehingga apoteker-apoteker bisa mampu menjalankan praktik kefarmasian secara bertanggung jawab. Mungkin itu sedikit ringkasan dari kuliah kamu pada hari ini ya. Sebelum acara ditutup, saya selaku pembawa acara mengucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber, Ibu Apoteker Nur Aini SSI MFAM, dan Bapak Apoteker Dr. Rani Suwarno. Terima kasih banyak atas kesediaannya berbagi ilmu, berbagi pengalaman dalam mengisi acara kuliah kamu di STF Farmasi Muhammadiyah. Terima kasih kepada seluruh peserta kuliah atas partisipasinya. Mohon maaf sebesar-besarnya jika sekiranya selama acara berlangsung itu ada perkataan yang kurang berkenan di hati ya, baik perkataan maupun ada gangguan sinyal dan lain-lain yang menyebabkan terhentinya acara ya. Sampailah pada penghujung acara, marilah kita tutup acara kuliah kamu ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Warno atas kesediaan waktunya. Sama-sama. Sehat selalu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk peserta seminar mengisi link absensi materi kedua, sudah ada di chat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau link absen sudah diisi, saya tutup Zoom-nya. Terima kasih buat partisipasinya.